every heist. But every city bring you in. Selamat datang di alur cerita film Al-Fahri TLG. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang bercerita tentang pencurian telur peninggalan Mesir kuno yang dilakukan oleh pencuri jenius dan penipu cerdas. Lalu bagaimana ceritanya? Yuk kita langsung masuk dalam alur cerita film Red Notice. Film dibuka dengan kisah cinta Cleopatra dan Mark Antony, di mana pada hari pernikahan mereka, Mark Antony menghadiahkan 3 telur berhiaskan berlian sebagai simbol kesetiaan abadi. Selama berabad-abad, telur itu hanya dianggap mitos, hingga pada tahun 1907, seorang petani lokal di Kairo menemukan 2 di antaranya. Telur pertama berada di sebuah museum ternama di Roma, sedangkan telur kedua dilelang beberapa kali dan dibeli oleh seorang kolektor. Namun, telur ketiga tak pernah ditemukan dan film pun dimulai. Di awal film terlihat seorang agen khusus FBI, John Hurley dan Interpol yang dipimpin Inspektur Das tiba di sebuah museum di Roma setelah diberi informasi oleh sumber terpercaya yang disebut Bishop. Dia berkata bahwa telur Cleopatra yang disimpan di museum akan dicuri oleh pencuri bernama Nolan Booth. Saat tiba di ruangan, telur masih dalam posisi dan tetap utuh. Kemudian John memeriksa telur itu menggunakan thermal sensor dan menemukan bahwa telur di hadapannya bukanlah telur yang asli, karena telur Cleopatra terbuat dari emas 18 karat yang seharusnya memancarkan radiasi ketika di-scan. Untuk membuktikan teorinya, John mengambil Coca-Cola dari pengunjung dan menuangkannya ke telur. Seketika telur itu pun mencair. Ketika Das memerintahkan untuk menutup ruangan, seketika terlihat Nolan yang melarikan diri. John pun mengejarnya, begitupun dengan Das yang ingin menangkap Nolan. Nolan mencari jalan kabur, dia memanfaatkan semua celah yang ada. Aksi kejaran-kejaran antara petugas berwajib dan penjahat terjadi di dalam museum tersebut. Namun, Nolan cukup lihai untuk menggunakan setiap kesempatan yang dilihatnya. Sampai akhirnya dia terpojok dan John menodongkan senjata kepada Nolan. Namun Nolan menolak untuk ditangkap karena John tidak memperlihatkan rencananya, dan sebagai agen FBI, John tidak berada di wilayah yuridisnya. Sampai akhirnya mereka berdua melompat keluar dan Nolan melanjutkan usahanya untuk melarikan diri. Ketika John berusaha mengejar, mobil yang dibawanya tertabrak dan Nolan berhasil kabur. 56 jam setelah pencurian, terlihat Nolan yang tiba di tempat persembunyiannya di Bali. Namun John telah menunggu untuk menangkapnya. Disusul dengan Das dan anak buahnya. Telur itu pun segera diambil dari Nolan dan Nolan akan dikirim ke sebuah penjara. John bilang bahwa ia telah lama melacak Nolan dan kini ia telah mengetahui seluruh asal-usul Nolan. Mulai dari keluarganya dan karya-karya yang ia curi. John mengetahui keberadaan Nolan adalah karena info dari Bishop. Akhirnya Nolan pun ditangkap dan John meletakkan telur itu di belakang mobil. Terlihat Bishop yang menyamar sebagai salah satu anggota tim menggantikan telur asli dengan yang palsu. Keesokan harinya John yang berencana untuk meninggalkan Roma dalam 1 jam didatangi oleh Das. Dia menunjukkan telur palsu dan menjatuhkannya ke lantai. Das menuduh John yang menukar telur itu. Dia juga mencatat bahwa rekening bank Swiss atas nama John
baru saja menerima transfer uang 8 juta tepat di hari ketika telur itu dicuri. John berkata bahwa dia tidak bersalah, dia telah dijebak, namun Das membawa timnya dan segera menangkap John. John kemudian dibawa ke sebuah penjara di Rusia yang terisolasi dari keramaian. Dia ditempatkan di dalam sel yang sama dengan Nolan. Hal itu membuatnya sedikit terkejut. Saat makan, keduanya berpikir bahwa John telah dijebak oleh Bishop. John mengatakan bahwa dia telah berhasil mengeluarkan pesaing dan penyelidik utamanya. Nolan mengungkapkan rencana Bishop, yaitu untuk mengumpulkan semua telur Cleopatra dan menjualnya ke miliarder Mesir pada malam pernikahan putrinya. Mereka juga mengetahui bahwa telur kedua saat ini dimiliki oleh pedagang senjata internasional bernama Sotovoce dan terkunci dalam berangkas rahasia di dalam rumahnya. Satu-satunya cara untuk mencurinya adalah dengan menyelinap ke dalam rumahnya dalam pesta tahunan. Beberapa saat kemudian, Nolan sengaja berteriak ke seluruh napi bahwa John bukan polisi tapi dia adalah agen FBI. Seketika ruangan itu menjadi sunyi, kemudian salah satu dari napi mendekat dan menantang mereka. John berusaha menjelaskan bahwa dia tidak ingin membuat masalah, namun napi itu malah meluncurkan pukulan yang menyebabkan para penjaga bereaksi dan membawa mereka kembali ke sel. Tidak lama kemudian, John dan Nolan dibawa ke Bishop yang mengeklaim dirinya sebagai kapten penjara. Dia mengungkapkan bahwa dialah yang menukar telur dan mengirim uang ke rekening yang terdaftar atas nama John. Dia juga memberitahu kalau dia akan mencuri telur kedua dalam waktu kurang dari 48 jam. Kemudian dia memberitahu John bahwa Nolan mengetahui lokasi telur terakhir. Bishop menawarkan akan membebaskan Nolan dan memberi keuntungan 10% kalau dia mau memberitahu di mana keberadaan telur ketiga. Tetapi Nolan menolak untuk mengatakan apapun yang dia ketahui. Akhirnya John dan Nolan memutuskan untuk bekerja sama dan mulai merencanakan pelarian mereka. Sebelum tidur, Nolan menceritakan kalau dia adalah putra dari seorang kapten polisi Swiss. Dia juga mengatakan bahwa ayahnya sangat brengsek karena menuduhnya mencuri arloji meskipun dia tidak melakukannya. Kemudian ayahnya menolak untuk berbicara dengannya selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya dia melihat jam itu berada di pergelangan tangan ayahnya, namun sang ayah tidak pernah meminta maaf pada dirinya. Keesokan harinya mereka menjalankan rencana pelarian mereka. Pertama, Nolan melemparkan nitroglycerin ke dalam mesin yang menyebabkan ledakan. Dalam kekacauan, mereka berusaha mengalahkan para penjaga satu persatu. Berikutnya, mereka berhasil membuka pintu dengan kunci yang Nolan curi dari penjaga keamanan ketika salah satu napi menyerang John tempo hari. Dan terakhir merobohkan tembok dari batu kecil yang dia simpan sebelumnya. Namun, penjara itu berada di pegunungan es yang tinggi. John dan Nolan berjalan perlahan di sisi tembok yang sempit, dan jalan satu-satunya kabur dari tempat itu adalah menggunakan helikopter yang ada di sana. Nolan segera pergi untuk mengendarai helikopter, sedangkan John berusaha menahan para penjaga yang menembakinya. Ketika John berusaha untuk berlari menuju helikopter, tiba-tiba seorang penjaga menembakkan rudal kepadanya yang menyebabkan jembatan runtuh. Untungnya John selamat. Kemudian Nolan menembaki sipir penjara dari dalam helikopter. Tepat sebelum Nolan mulai terbang menjauh, John berhasil memanjat dan melompat ke dalam helikopter. Namun seorang penjaga mencoba menembakkan rudal lagi. Tetapi John berhasil membuka pintu yang lain hingga menyebabkan rudal itu terbang melalui helikopter dan menabrak gunung. Di tempat lain, Bishop mengirim pesan kepada Das bahwa John dan Nolan berhasil kabur dan akan segera mencuri telur kedua di kediaman Sotovoce esok malam.
Sementara itu John dan Nolan mendapatkan bantuan dari teman lamanya. Mereka segera menaiki pesawat menuju rumah Sottovoce untuk mencuri telur Cleopatra. Di pesawat, Nolan menjelaskan rencananya kepada John. Nolan berkata bahwa rumah Sottovoce dijaga ketat dengan menggunakan pintu masuk yang tersembunyi. Selain itu, seluruh aktivitas di dalam rumah dipantau oleh CCTV yang sudah menggunakan teknologi terbaru. Dia juga menambahkan satu-satunya cara untuk melewati pintu adalah dengan pengenalan wajah dan suara yang Nolan siapkan dengan teknologi pengganti wajah dan suara. Selain itu, dia juga harus memasukkan sandi angka yang hanya ada di ponsel Sottovoce dan membutuhkan sidik jarinya untuk membuka. Singkat cerita, mereka tiba di pesta topeng yang merupakan pesta tahunan Sottovoce. Di sana, John menyamar sebagai tamu dan Nolan sebagai pelayan. John yang melihat Bishop langsung mendatanginya dan mengajaknya berdansa. I'm full of criminals? You're gonna arrest me right here? Dan saat itulah tiba-tiba Sottovoce datang dan ia meminta Bishop untuk berdansa dengannya. Ternyata tujuan John adalah mendapatkan HP milik Sottovoce yang berisi kode brankas. Ketika Sottovoce sedang memberikan sambutan, mereka pun segera memulai rencana. Pertama, Nolan dengan sengaja menabrak John dan membawanya ke kamar mandi untuk membersihkan noda. Selanjutnya, untuk mengelabui petugas, Nolan meretas CCTV. Kemudian mereka mengatur langkah dan waktu agar tidak terlihat oleh penjaga yang sedang melakukan rotasi pergantian. Sampai akhirnya mereka tiba di depan berangkas. Mereka segera memasukkan kode lalu melakukan pengenalan wajah dan suara. Dan akhirnya ruangan penyimpanan pun terbuka. Namun ternyata Bishop telah berada di sana dan mereka pun bertarung. This is easy. Setelah pertarungan panjang, Bishop berhasil mengalahkan mereka berdua. Beberapa saat kemudian, Sottovoce dan anak buahnya datang. Namun, ternyata Bishop bekerja sama dengan Sottovoce. Dia memberitahu kalau Nolan dan John akan datang untuk mencuri telur miliknya. Keesokan harinya mereka terbangun di ruangan bawah tanah. Di sana mereka menginterogasi Nolan di mana letak telur ketiga. Jika Nolan menolak, maka Bishop akan menyetrum si John. Dia kemudian menyetrum John agar Nolan memberitahunya. Karena Nolan tak mau mengatakannya, Sottovoce pun menjekik John. Sampai akhirnya Nolan tidak tega dan memberikan lokasi telur ketiga yang berada di Mesir, yaitu di dalam piramida. Lalu Bishop dan Sottovoce merayakan kemenangan. Namun ternyata Bishop meracuni minuman Sottovoce yang menyebabkan dia pingsan. Setelah itu, Bishop segera membawa telur kedua dan pergi dari sana. Setelah Sottovoce kembali bangun dengan pandangan yang kabur, berusaha menembaki mereka. Beruntung John berhasil melepaskan borgol dan berencana meninggalkan Nolan sendirian. Tapi Nolan berkata kalau dia berbohong kepada Bishop tentang lokasi telur ketiga. Ketika mereka keluar dari tempat itu, mereka berada tepat di tengah lapangan matador dengan bantengnya yang mengamuk. Dengan cepat banteng itu pun berusaha menyerang mereka. Singkat cerita, mereka berhasil selamat dan telah berada di kereta. Di sana Nolan bercerita bahwa pada akhir Perang Dunia Kedua, seorang asisten Hitler bernama Rudolf dikabarkan memiliki telur ketiga. Dia pergi dari Jerman ke Argentina dengan membawa 100 ton kargo bersamanya. Dan selama 70 tahun mencuri harta karun, arkeolog berusaha menemukan bongkar milik Nazi yang hilang dan ayah Nolan termasuk dari orang yang ingin menemukan harta karun tersebut. Sampai suatu hari Nolan menemukan jam tangan ayahnya, jam yang sama yang ia ceritakan sebelumnya. Lalu Nolan melemparkan jam tersebut dan ternyata jam itu milik Rudolf dan di dalamnya terdapat koordinat ke lokasi bongkar milik Nazi. Singkat cerita, Nolan dan John segera menuju ke tempat tersebut
yang berada di pedalaman hutan Argentina. Namun karena tidak ditemukan, John marah kepada Nolan. Dia merobek peta dan melemparkan kompas miliknya. Tanpa sengaja mereka mendengar suara logam di bawah kaki mereka. Setelah digali ternyata bunker milik Nazi itu berada di sana. Mereka pun segera membukanya. Nolan segera mengeluarkan jam ayahnya yang sudah diperbaiki, yang merupakan kunci untuk membuka ruangan harta milik Nazi. Di dalamnya terdapat barang-barang antik berharga dan juga sebuah mobil klasik yang bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Terakhir, telur Cleopatra ketiga pun berhasil ditemukan, namun lagi-lagi Bishop berada di sana. Dia sengaja mengikuti Nolan ke tempat tersebut. Tidak lama kemudian, Inspektur Das dan anak buahnya juga muncul di sana. Dan baku tembak pun terjadi. We take that! Akhirnya mereka kabur menggunakan mobil tersebut. Das dan anak buahnya menyusul di belakang. Pengejaran seru pun berlangsung di dalam terowongan. Mereka berhasil menyingkirkan pasukan Interpol dan kini tinggal Inspektur Das. Mereka pun terjun dan saat itu Nolan berhasil selamat dan mendapatkan telur itu. Karena John tak kunjung muncul, Nolan pun berusaha mencarinya dan tiba-tiba John muncul dalam keadaan baik-baik saja. Namun ternyata John bekerja sama dengan Bishop untuk mendapatkan telur itu. Tujuan John baik kepada Nolan adalah untuk menuntunnya menuju telur ketiga. Nolan pun diborgol pada sebuah pohon dan ternyata Bishop dan John telah lama berpacaran. Singkat cerita, ketiga telur Cleopatra disatukan dan dijadikan sebuah hadiah pernikahan dari seorang anak miliarder di Mesir. John dan Bishop pun menerima bayaran mereka. Namun momen kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Das dan anak buahnya segera datang dan menangkap orang-orang yang bertanggung jawab. Sedangkan John dan Bishop berhasil kabur. 6 bulan kemudian terlihat John dan Bishop yang menjalani hidup mereka. Namun saat itu Nolan sudah berada di sana dan ia pun bercerita. Saat ia ditangkap oleh Das, ia pun berhasil melarikan diri dan Nolan memberikan informasi akun milik John dan Bishop kepada Das. Nolan pun menawarkan pekerjaan lain yang lebih besar dan jika mereka menolak, Nolan akan menyerahkan mereka ke Inspektur Das yang sedang menuju ke lokasi mereka. Karena tak ada pilihan, John dan Bishop pun setuju bekerja sama. Ketika Das dan anak buahnya sampai, mereka sudah pergi dari sana. Mereka pun dicap sebagai red notice atau kriminal paling berbahaya dan film pun selesai.